Orang itu tidak pernah menafikan yang namanya bagus overtime. Kayak gampangnya gini loh, kita visualisasikan misalnya wanita atau laki-laki. Nah gitu aja, cantik, ganteng, wes. Jenengan yang biasa nggak pernah sahur, mesti nggak pernah sahur. Yang jenengan sahur, yang lelean mesti lelean. Dan itu terbawa terus. Sebelum Anda menyaksikan video ini, pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini ke teman-teman yang Anda sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat di masa pandemi ini. Memang kondisi yang di luar normal, tetapi kita harus beradaptasi dengan kehidupan kenormalan. Oleh karenanya kegiatan LMP yang biasanya offline, kita menjadi volunteer di desa-desa, sekarang kita berubah menjadi daring. Nah, ini dalam rangka untuk melakukan tugas-tugas supervisory education 1 leadership management training, tetapi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, perkenalkan saya Ois Alkarani, MSc Psikolog, nanti yang akan membantu dalam proses ini, dan ada beberapa tim juga yang nanti akan menjadi pendamping, dan juga nanti ada sharing session figur yang nantinya kita akan belajar banyak mengenai bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kegiatan LMT SE1 darurat COVID-19 tanggal 8 sampai 9 Oktober 2020 dengan resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa suara dan keinginan, dengan pembukaan yang sederhana ini, namun kita tetap mengambil hikmah bahwa kegiatan pembelajaran dalam kondisi apapun tetap akan berlangsung. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan memberikan gambaran mengenai kegiatan ini. Mohon nanti slide untuk gambaran kegiatan yang pertama sambil menunggu nggih. Yang pertama, kegiatan ini nanti akan saya mulai dengan paparan mengenai leadership ya, sharing mawon ya, mengenai supaya kita bisa refresh mengenai kepemimpinan itu apa. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mereview membuat tugas dengan bentuk narasi kepemimpinan ya, apa saja. Monggo, syukur-syukur panjenengan bisa membuat narasi sesuai dengan pengalaman panjenengan, pengalaman selama ini menjadi leader, baik di sekolah, waktu mahasiswa, berbeda. Syukur-syukur waktu panjenengan sekarang ini menjadi leader, meskipun bawahannya cuma satu atau dua atau apa saja, yang penting itu pengalaman. Pak, saya nggak punya pengalaman leader di kantor, ya di keluarga. Ya, minimal jadi suami atau minimal jadi istri, atau kalau masih jomblo ya minimal untuk diri sendiri gitu ya. Jadi pengalaman apa saja yang setiap manusia itu pasti ada pengalaman leadership gitu ya. Yang saya paling berikan data paling gampang itu adalah diri sendiri. Tubuh itu kan kal jasadil wahid jadi satu. Kita punya otak gitu ya, kelola, kalau gatel hanya gerak, itu artinya pengelolaan. Ini hal yang paling sederhana, memanage diri sendiri. Jadi saya yakin Bapak Ibu nanti punya pengalaman. Kemudian yang kedua, setelah bikin narasi, Bapak Ibu nanti akan presentasi dari narasi itu, singkat, sampling, nanti ditunjuk ya. Syukur-syukur semuanya bisa ya, presentasinya jangan banyak-banyak, itu namanya tidak memberi waktu pada yang lain. Saya lebih appreciate kepada yang pengalaman, bukan teori ya, karena beberapa saya akan ambil dari beberapa teori besar. Jadi kalau di internet cari teori besar, tahu-tahu slide-nya 101. Nah itu nanti kita akan memberikan peringatan
karena nanti kalau dibaca semua nanti sampai sore hari. Jadi poin-poinnya saja ya, bikin PPT poin-poinnya saja, kemudian ditulis syukur-syukur mengenai pengalaman kerja di unit panjenengan semua. Kemudian kita isoma Bapak Ibu, tetap ada isoma ya, papan masing-masing ya. Jadi nanti kita ada off untuk isoma, nanti akan mulai jam 1. Ketika nanti mulai kita akan belajar mengenai media sosial ya, urutannya nanti akan dijelaskan di timeline ya. Jadi media sosial itu nanti kita akan belajar mengenai TikTok. Nah, saya nggak tahu kalau nanti belum lihat data panjenengan ya, usia, kemudian posisi panjenengan gitu ya, tapi saya pikir sekarang media sosial sudah dimiliki oleh semua orang, karena kemarin kita webinar bahwa data penelitian di Indonesia itu rata-rata orang Indonesia itu memegang HP itu berinternet. Ini data apa itu sehari 8 jam. Kalau orang Amerika itu 4 jam, kalau Indonesia itu 8 jam minimal. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya hitung 8 jam itu kok kayak orang kerja, berarti setiap hari itu lengah waktunya mungkin banyak pegang. Kemarin kita bicara mengenai adiksi ya, ini dari Kementerian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai adiksi, mengenai HP. Jadi banyak problem anak-anak, komplain orang tua yang menyatakan bahwa anak saya itu senangnya main game gitu ya. Tapi kalau ditelusuri dalam penelitian itu ternyata figur atau imitasi contohnya adalah orang tua. Di orang tuanya pegang HP sehingga anak-anaknya pegang. Jadi nanti kita akan berlatih medsos ya, meskipun ada yang sudah punya Instagram, TikTok, saya mohon bisa beradaptasi gitu ya. Ini hanya stimulan pengetahuan, yang belum punya akun nanti buat akun. Setelah TikTok, kemudian panjenengan juga akan membuat ya narasi atau video TikTok, kemudian nanti dikumpulkan. Nanti kita akan bikin kelompok Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada 25 orang, berarti 3 kelompok, ada yang 9, ada yang 8. Setelah TikTok, kemudian ada yang namanya Instagram ya, panjenengan juga nanti akan membuat narasi-narasi, pesan-pesan mengenai edukasi kepada masyarakat secara luas ya. Nanti semua itu akan kita upload semua di YouTube ya. Jadi menyambung mengenai YouTube, memang kita sekarang sejak, jadi ini inspirasinya dari PLN, sejak adanya pandemi, pelatihan online itu hanya kita bikin edukasi ya, awalnya karena ada kegiatan PLN supaya itu bisa dilihat prosesnya, karena ini 1 tahun ini kan berjalan terus dari mulai SPE, SE, SSE, jadi supaya orang tidak bertanya seperti apa sih kegiatannya, itu yang kita upload ya. Jadi prosesnya mereka bermedia sosial gitu ya. Kemudian setelah Instagram, panjenengan yang belum punya nanti buat, yang sudah berarti dilanjutkan. Kemudian nanti kita akan buat video berkelompok meskipun jarak dan tempat panjenengan berbeda-beda. Bikin tema besar dalam fokus dalam grup diskusi, kemudian tema besarnya apa, kemudian panjenengan satu-satu bikin terus dikompilasi. Nah, itu akan jadi sebuah narasi besar kayak film gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau lihat di video-video itu nanti baru tahu, oh gitu. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa, karena kita yang pernah di bulan puasa kemarin itu kegiatan rata-rata pesertanya usia mendekati pensiun MPP, itu ternyata bisa gitu. Bahkan lanjut sampai sekarang, bahkan yang saya lihat upload terus gitu ya. Jadi karena kita nanti jadi follow-an apa ya, jadi teman itu, jadi ngerti wah sekarang sudah bermedsos, tetapi medsos yang baik. Bapak Ibu, kenapa bermedsos? Karena memang edarannya memang kita, edaran direksi memang kita harus kontribusi kepada masyarakat dengan media sosial, supaya ada upaya pencegahan kepada masyarakat mengenai penanganan COVID-19 yang sampai hari ini masih terus meningkat dan tidak tahu kapan berakhir ya. Kemudian hari kedua setelah panjenengan punya grup, punya narasi besar, monggo dicicil malam hari, nanti malam monggo, tapi acara pembelajaran kita sampai jam 5 sore ya. Kemudian besok harinya kita akan belajar mengenai cara editing video ya.
lewat InShot bisa, lewat KineMaster bisa, tetapi nanti tergantung teman-teman nih. Panjenengan boleh variatif ya, dan itu mudah sekali, bisa menggunakan HP ya, dikirim gitu ya. Terus nah itu narasi besar, itu tugas akhir. Nah, setelah selesai semua, nanti panjenengan ada off karena bikin video, kemudian siang harinya nanti panjenengan tampilkan, kemudian itu sebagai bentuk laporan ya. Ada pembuatan laporan ya. Kemudian setelah laporan selesai, panjenengan sore hari itu akan ada sharing session. Setelah sharing session, review kesan kemudian gitu. Demikian Bapak Ibu mengenai gambaran kegiatan LMT SE1 model daring yang sudah kita lakukan, yang berapa ini, kelima atau keenam. Saya pikir jelas Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti secara utuh ya, meskipun Bapak Ibu saat ini di kantor, mungkin ada yang WFA, tapi tetap undangan ini Bapak Ibu tetap bebas. Bebas itu artinya Bapak Ibu dibebaskan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga saya berharap manajemen tahu, lingkungan kerja panjenengan tahu, supaya panjenengan bisa fokus dalam kegiatannya. Demikian Bapak Ibu, saya pikir cukup. Nanti sambil mengalir ya, sambil berjalan kita akan mengikuti kegiatan ini secara online gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan memulai ya kegiatan ini dengan paparan yang sudah saya siapkan. Nampak Bapak Ibu ya semuanya ya? Nampak Pak. Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya akan paparan mengenai apa itu leadership gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini pemimpin, jadi Bapak Ibu tahu mengenai apa itu leader. Yang pertama, pemimpin. Saya akan bicara mengenai pemimpin. Kalau kita bicara mengenai pemimpin, kita akan bicara mengenai gaya kepemimpinan. Ya, kita batasi saja gaya kepemimpinan yang kita ketahui bersama. Ada 3 ya, secara garis besar. Otoriter ya, bayangan kita kalau otoriter itu kaku, keras, terus apa ya, ngamuan gitu ya, pemarah, kemudian merintah ya. Kalau kita bayangkan otoriter seperti orang yang galak ya, seperti orang tua yang harus manut perintah gitu ya, gambarannya seperti itu. Kemudian demokratis ya. Kalau bahasa ini sebenarnya di bahasa perkembangan ya, bagaimana pola asuh orang menerapkan otoriter, menerapkan demokratis, menerapkan permisif ya, atau kepemimpinan yang bebas ya. Namun setelah berjalannya waktu, ketika sudah masuk di dalam industri, orang jadi berpikir dengan konotasi yang negatif. Kalau otoriter itu jelek gitu ya. Kalau orang tuaku itu otoriter. Padahal kalau kita punya anak kecil ya memang harus otoriter. Kalau kita nggak otoriter, nanti anaknya bisa naik genteng terus jatuh gitu ya. Terus anaknya bisa main pasir di jalan, jegur kali, ya bebas anakku. Itu sudah saya pasrahkan sama Tuhan. Mau ketabrak ya nggak bisa meneh, menjebur kali nggak, kan nggak mungkin begitu. Kenapa otoriter? Karena kita akan mengajari sistem-sistem nilai-nilai yang harus dibangun. Nah, kalau duduk itu di tempat duduk, kalau makan pakai tangan kanan gitu ya. Kalau mau mandi, bersih-bersih kaki dan cuci tangan ya. Sekarang kita diajari seperti itu. Ya, sudah dewasa diajari dengan adanya COVID ya. Sekarang apa-apa kita nenteng botol minuman, hand sanitizer, masker gitu ya. Meskipun maskernya kadang-kala lupa dicuci-cuci gitu ya. Makanya masker kainnya laris. Oke, kemudian demokratis dan bebas. Gaya kepemimpinan itu nanti kita akan jelaskan ya, kenapa garis besar otoriter, demokratis, bebas itu perlu saya paparkan supaya Bapak Ibu nanti punya frame. Apakah ini itu baik, terus kapan diterapkan, terus saat apa harus terapkan. Kemudian gaya kepemimpinan itu bisa berbeda tergantung kondisi dan situasi. Ini paparan gambaran besar di frame mindset kita supaya kita punya cara berpikir yang sistematis. Meskipun banyak variabel organisasi, tugas, waktu kerja. Ya.
Bapak Ibu, dalam organisasi itu faktor variabelnya banyak ya, sistem, kemudian penugasannya, karakternya, kemudian waktu kerja. Kadang-kala yang di bagian di lapangan itu PDB itu kan kadang bukan hanya mengelola karyawan organik, tetapi juga mengelola karyawan pihak ketiga. Nah, ini seperti apalah nanti kita akan lihat paparan berikutnya. Setelah kita tahu gambaran besar, saya ingin kita punya pengertian yang sama. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin itu orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, minimal 2 Bapak Ibu ya. Kalau dalam organisasi kalau dalam pengertian pemimpin itu 1 orang bisa minimal memimpin diri sendiri, baik organisasi maupun keluarga. Jadi orang yang memimpin 2 kelompok. Dan nanti saya berharap dalam kelompok-kelompok nanti bisa bergantian dalam pilot project-nya ya. Ada project leader-nya nanti yang bisa bergantian. Bu Irin, terus ganti Bu Fitriati, itu boleh gitu ya. Jadi bergantian supaya panjenengan merasakan bagaimana memimpin jarak jauh, atau mungkin teman-teman yang mungkin satu angkatan atau mungkin belum kenal atau di divisi lain. Kemudian pengertian yang kedua, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Jadi dalam organisasi itu pasti ada sistem tertentu, ada anggota, ada pemimpin, ada bawahan atau anggota, yang anggotanya berperan masing-masing. Karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin, gitu ya. Pertama nanti Bapak Ibu akan lihat bagan-bagannya supaya kita bisa lebih mendapatkan nilai yang sesungguhnya, yang mudah kita terapkan. Kalau kita bicara mengenai pemimpin dan memimpin, pasti kita juga tahu bagaimana, karena tadi ada mengelola orang, kita belajar mengenai bagaimana manajemen. Nah, itu kadang-kala kita masih menggunakan paradigma klasik yang sampai hari ini juga masih dipakai, yaitu planning. Pasti kita disuruh merencanakan. Meskipun Pak, saya itu supervisor misalnya, kan yang merencanakan manajer saya. Iya, yang merencanakan manajer juga GM panjenengan, yang merencanakan GM dari atas terus gitu ya. Tetapi ada peran-peran yang memang harus dilakukan. Setelah orang itu ada rencana RJP, rencana jangka panjang, tapi kan kita harus membongkar, merincikan, mengurai rincian-rincian garis besar dari atas itu kan normatif sekali sampai kepada yang rinci dan aplikatif. Nah, ini tugas panjenengan. Kemudian organizing, leading, dan controlling. Jadi sudah direncanakan, diorganize, Anda bagi tugas orang-orangnya, beban kerjanya yang panjenengan juga tahu, punya tim 10, kemudian kita punya target 1000, bukan berarti semuanya 100-100, tetapi lah ini mapping ini panjenengan sampai leading, sampai mengontrol. Kemudian di teori kedua ada membagi tugas planning, organizing, motivating, dan controlling. Ya, ini hampir sama ya. Tapi yang jelas ada planning, ada mengorganize, kemudian ada yang menggunakan cara pandang leading, ada yang menggunakan cara mendorong, memberi motivasi sampai kepada kontrol. Kemudian ada yang lebih lengkap ya. Ini kalau di Lewis Allen sama ya. Kemudian fungsi manajemen yang lain adalah ada yang planning, organizing, staffing, leading, control ya. Intinya sama. Kalau mengikuti kaidah klasik yang menjadi fondasi kesepakatan fungsi manajemen, maka setiap kegiatan manusia, khususnya yang melembaga itu artinya ada korporasi, organisasi, baik profesi, non-profit, organisasi profit, itu tidak masalah, yang jelas itu melembaga. Harus dirancang, diorganisasikan, dipimpin, dan dikendalikan. Ya, ini yang membedakan kerumunan atau anggota-anggota yang berkumpul antara yang melembaga tersistem dengan yang tidak.
Jadi kalau ada demo itu, apakah ini ada pemimpinnya? Ya belum tentu. Tapi kalau kok demonya kok sistematis, ya berarti itu sebuah organisasi yang berlembaga, terus mereka demo pasti sistematis, berangkatnya bareng-bareng, numpak bisnya bareng kok Pak, kan gitu. Tetapi kalau di jalan kemudian tahu-tahu ada kecelakaan atau pencuri terus digebukin, lah itu biasanya memang tidak melembaga sehingga tidak ada pemimpin. Makanya kalau mukul macam-macam, ada yang bawa batu, ada yang nendang, ada yang cuma melihat, makanya tidak tersistematis. Nah, mereka tidak bisa disebut lembaga, tidak bisa dianggap tidak diorganize, dianggap tidak direncanakan, makanya spontan. Ini bedanya. Tetapi meskipun saya tidak bilang demo itu tidak masuk dalam hal ini, tetapi kalau demo yang tersistematis ya itu pasti melembaga. Gitu Pak ya, jelas ya, paling nggak gambarannya. Meskipun kalau dulu kan demo nggak tersistematis, tapi sekarang kan tersistematis. Kemudian ada fungsi ya pemimpin dan kepemimpinan. Satu, kepemimpinan, ada individu yang memimpin, ada yang dipimpin. Itu jelas ya, berarti dua orang. Meskipun yang dipimpin ada 1000, tetapi pada prinsipnya adalah ada dua orang atau dua agen ya, mereka yang dipimpin dan yang memimpin. Kemudian pemimpin adalah individu usia, sementara kepemimpinan ada sifat yang melekat. Jadi kepemimpin itu yang melekat, entah itu otoriter, entah itu permisif, entah itu demokratis gitu ya. Kemudian ini gambaran saja, ada yang pendekatan berdasarkan ciri, berdasarkan perilaku, berdasarkan kekuasaan atau pengaruh ya. Ini yang nanti akan sedikit dibahas mengenai otoriter, demokratis. Ada yang pendekatan situasional ya. Situasional ini penekanannya pada kontekstual, pekerjaan, sifat, lingkungan, karakteristik pengikut gitu ya. Meskipun banyak sekali, tetapi kalau di bahasa pendekatan psikologi itu ada yang namanya eklektik. Eklektik itu campur-campur gitu ya. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu punya 10 karyawan. Misalnya ini kalau organik itu karyawan kan kadang kita nggak bisa milih Pak. Misalnya nih PLN perekrutan besar-besaran, tahu-tahu panjangan dikasih 10 orang, kan kita nggak bisa milih, nggak ngerekrut sendiri. Yang satu ada yang pasif, yang satu ada yang agresif, yang satu ada yang pede, yang satu ada yang pemalu, yang satu ada yang cerewet, yang satu ada yang pendiam. Nah, kita nggak bisa. Pendekatan yang baik memang kadang orang menggunakan cara situasional. Jadi yang satu kalau nggak dikongkon, nggak ditutup itu nggak jalan. Jadi Bapak Ibu akan banyak melakukan adaptasi ketika berhubungan atau berrelasi dengan karyawan atau bawahan. Kemudian ini situasional. Oke, apa itu pemimpin? Nah, ini nanti jadi cara kita melakukan secara aplikatif ketika Bapak Ibu nanti menjadi satu grup ya, siapa yang akan dipilih dan memilih. Orang yang dipilih dan dipercaya oleh anggota kelompoknya dapat memahami dan mementingkan kebutuhan anggota dalam usaha sebagai pemimpin mencapai tujuan kelompok. Jadi pemimpin itu orang yang dipilih dan dipercaya, meskipun kadangkala ketika kita dalam grup, siapa yang jadi pemimpin? Karena kita punya mindset bahwa pemimpin itu mesti ngerjaake, sing repot, ora diwangi, ketua ya pelaksana. Makanya kita kalau suruh nunjuk paling cepat, gitu ya. Meskipun kadangkala kita terus menyesal lah, pemimpinku kayak gitu nggak aktif kok, nggak pilih kasih kok. Ada orang yang muncul lebih aktif, kenapa dia nggak menawarkan diri ya? Kenapa dia terus menyesal? Makanya kadang-kala kita meremehkan pemimpin dari cara kita memilih. Jadi ngawur, bahasanya ngawur. Kayaknya padahal justru motor dari pemimpin ini penting untuk menggerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kita salah memilih, kalau kita salah untuk memilih pemimpin, maka yang terjadi adalah tujuan tertentu itu akan terabaikan atau tidak tercapai dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak mampu merencanakan, tidak mampu mengorganize, kemudian tidak mampu delegating, tidak mampu motivasi sampai melakukan kontrol.
Sebenarnya kalau dalam game-game biasanya dulu elemen itu mudah sekali kita melihat, memberikan gambaran inspirasi. Jadi misalnya kayak ya, game yang apa namanya Mbak Kelly, lupa saya, itu ada game yang dimana peran pemimpin itu menjadi penting. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan terkena imbas dari rencananya dia. Wah, itu menarik sekali tuh game-game ini. Sehingga orang sudah tidak menyalahkan, salahmu dewe, kamu salah merencanakan, salah memberi tugas, maka kena sendiri. Itu ada, saya lupa namanya, yang lupa, tapi gambarannya kalau di lapangan seperti itu. Kemudian ini tadi ya sedikit gambaran aja macam-macam gaya kepemimpinan. Yang tadi otoriter, ya saya akan memberikan poin-poin yang lebih penting. Ini contohnya, kalau otoriter atau autokratik itu tidak melibatkan anggota kelompok dalam keputusan, itu terpusat. Pokoknya kamu jalan ke sana, beli 10 harus capek ini, nggak bisa, nggak usah dilayani misalnya. Kamu harus sama dia, kamu kesini. Jadi otoriter, ya tegas, tidak menentukan produktivitas kelompok. Ya, jadi perilaku agresif dapat terjadi. Ya, yang baru-baru ini mungkin lihat di media, di TV gitu ya, ada seorang pegawai terus protes mengundurkan diri karena atasannya muring-muring sampai ngomong-ngomong binatang. Itu otoriter memang sampai di situ ya, sampai agresif, bukan hanya verbal tetapi juga sampai fisik. Kemudian demokratis itu anggota kelompok dijak dalam diskusi mengambil keputusan. Gimana nih Mbak, Bu, enaknya kita ambil nggak proyek itu, terus bagaimana mengelolanya? Yuk semua diajak ngomong-ngomong, kemudian diajak merencanakan dalam meeting, dalam diskusi, kemudian berbagi tugas gitu ya. Jadi karena mereka menganggap lingkungan ini dewasa. Ya, kita mau otoriter, demokratis atau permisif itu tergantung Bapak Ibu. Jadi bukan berarti demokrasi lebih baik, otoriter lebih baik. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan lihat. Karena kenapa demokratis, kenapa otoriter, kenapa permisif, itu karena ada faktor-faktor pelajari. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu untuk terapkan di unit-unit panjenengan. Kemudian demokratis juga tidak menentukan produktivitas kelompok, namun bisa menghasilkan kepuasan dari anggota. Ya karena nyaman gitu ya. Kalau anggotanya memang santai, ya memang nggak terjadi karena nggak ada tujuan atau target. Ya sudah, yang penting semuanya senang, memuaskan. Tapi tidak ada konflik, senang semua. Oh, Bapak itu bagus gitu ya, walaupun targetnya tidak terpenuhi. Kemudian kalau pemimpin tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, itu delegasi murni. Ya, misalnya Pak Joko, sudah pokoknya ini saya serahkan kamu, tugasnya seperti udah selesai, kamu yang bertanggung jawab itu. Lah, tipe apakah, tipe anggota atau bawahan seperti apakah, lah itu nanti panjenengan harus pelajari, harus di mapping betul. Ya, ini hanya gambaran. Perilaku agresif dapat terjadi dalam kelompok dengan gaya kepemimpinan seperti ini juga bisa terjadi ya, proses konflik maupun agresivitas. Kalau otoriter tentukan oleh pemimpin, kalau demokratis terjadi diskusi, kalau ini bebas monggo. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang sudah matang, ekonomi sudah mapan, kemudian kematangan usia juga bagus, mungkin sudah tidak harus diperintah, diberikan instruksi, mereka sudah bisa melakukan dengan baik. Yaitu ternyata memang butuh level, ya, butuh kematangan, butuh kefahaman, ya, butuh pengalaman. Itu juga nanti harus dipertimbangkan ya, atau diperhatikan. Kemudian kalau pembagian tugasnya ini dilakukan pemimpin ya, ini kamu 5, kamu 10, kamu harus ke sana, kamu bagian ini, itu dibagi. Kalau demokratis bebas memilih ya, ada partisipasi dalam, jadi udah tugas selesai, percaya gitu ya, komunikasinya satu arah, jadi pemimpin tok ya. Ini tidak harus di militer ya, tetapi di tempat-tempat lain, BUMN, pemerintah juga memungkinkan karena ini gaya. Jadi orang bisa memilih tergantung situasi. Jadi atau
seorang itu karena eklektik bisa memakai gaya pemimpinan macam-macam. Kepada satu A harus otoriter, kepada yang ini demokratis, kepada yang ini bebas. Itu bisa tergantung. Jadi Bapak Ibu nggak bisa pakai satu, bisa semua. Makanya ini butuh pengalaman, pembelajaran, berani mencoba. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, bisa jadi diskusi kita. Enggak. Mau tanya Pak Ois? Monggo langsung. Ya, dari Mustafa Pak. P3 monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai kepemimpinan. Ada tiga tadi dijelaskan kemungkinannya. Jadi dari otoriter, demokratis, dan yang satunya tadi. Yang mau saya tanyakan, gaya kepemimpinan yang seperti apa yang harus kita terapkan, dan dalam situasi yang seperti apa Pak kita harus memilih tiga gaya yang seperti itu. Maksud saya, dengan tipe orang-orang yang seperti apa kita harus memilih tiga gaya kepemimpinan itu nantinya. Apakah kita harus, maksud saya, apakah kita itu menerapkan itu ke masing-masing personal yang berbeda? Apakah kita harus menerapkan satu tipe kepemimpinan itu dalam satu organisasi otoriter, ya otoriter semua gitu Pak, tanpa mempedulikan tipe-tipe orang yang masing-masing. Mungkin seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa. Sebetulnya sudah saya gugah, saya jelaskan tadi bahwa kita ini mau jadi apa, mau jadi pemimpin yang otoriter langsung itu, monggo bisa ada yang seperti itu. Misalnya mungkin di militer, misalnya di kepolisian, ada juga yang mereka eklektik itu dipakai semua, tergantung kondisinya gitu ya. Kalau kita ketemunya orang yang butuh direction, butuh dikongkon, ya harus otoriter gitu ya. Kalau kita butuhnya orangnya pinter-pinter, sudah matang jiwanya, sudah mengerjakan pekerjaan dengan bagus. Saya tadi analogikan, misalnya saya direksi, sudah punya posisi dan karir. Artinya sudah mengerti pekerjaan, matang secara usia. Itu sudah garis besar mereka sudah jalan gitu ya. Atau memang setengah matang atau usia setengah matang, mungkin 35-40, manajer, karirnya bagus, suka komunikasi, ya itu butuh participating gitu ya, butuh tipikal yang harus demokratis dua. Jadi intinya Bapak Ibu, Pak Mustafa khususnya, bahwa memberikan gaya kepemimpinan itu karena ini seni ya, kalau bagus yang mana itu memang tergantung karakter. Kalau saya mengambil bagaimana kita tergantung situasi dan kondisi. Makanya tadi saya berikan ilustrasi, misalnya saya punya 10, saya punya bawahan yang kita potret dulu ya, ini tak suruh Mas, ini pekerjaan selesai, nggak bisa, lupa ya. Kalau kita punya data enak Pak, data itu misalnya, kapasitas intelektualnya kurang, daya tanggapnya kurang, misalnya nih tahu, ini orangnya memang inisiatifnya kurang, ya panjenengan ya styling yang tipe ini ya harus dikongkon terus. Nah Pak, dikongkon terus kan saya capek Pak, ya berarti dibuat sistem. Bagaimana caranya? Checklist. Ini pagi ini kamu kerjaan ini ya, ini kerja ini 2 kali ditulis Pak, kamu naik ke atas gedung itu 3 kali ngecek yang mana saja Pak, yang A, B, C, D, itu checklist Pak, nggak ada supervisi, ya pakai checklist. Nanti tinggal ngecek, kamu sudah gedung 3 kali, lah ini kok cuma 2 dok, ya Pak tadi ada kendalanya apa, ditanya, diklarifikasi, besok jangan ya, jadi ini -1 nih, itu pakai cek. Bapak Ibu kan tahu ada biasanya yang memang karakter, tingkat pendidikan, kemudian bisa jadi kemampuan. Ada yang sudah canggih, cerdas, ahli di bidangnya, lulusan terkemuka, pintar, biasa, ya itu tidak bisa digituin Pak, ya harus dengan cara yang lain. Jadi sekali lagi memang karena ini seni memimpin ini memang butuh kepekaan kita
kita perlu tahu bagaimana kondisi orang yang dipimpin. Yang dipimpin itu harus tahu. Jadi mana yang terbaik caranya? Ya Bapak Ibu harus menerapkan dengan cara mengetahui mereka. Apakah satu tok? Ya nek satu tok memang penting nih Bapak Ibu, karena posisinya di sales. Wah, aku kudu otoriter. Misalnya dalam penugasan panjenengan itu butuh target. Wah, butuh otoriter misalnya. Tetapi dalam pelaksanaan di bawahnya itu bisa satu-satu. Kira-kira begitu. Terus apakah kalau dalam kepemimpinan besar apakah bisa eklektik dipakai semua? Ya memang harus salah satu, Pak. Sesuaikan dengan karakter kita. Misalnya kan Bapak Ibu tahu kadang-kadang di kepemimpinan Bapak Ibu sering lihat, oh itu tipikalnya seperti ini, oh itu permisi guys, paruh-paruh atau nyopo loro-loro misalnya, pokoknya pengerti beres, beres terus kamu, itu macam-macam. Tapi Bapak Ibu setelah tahu, makanya tadi saya kasih kurva karakter Bapak Ibu itu yang mana, pilih gunakan cara itu. Meskipun nanti secara kepemimpinan besar Bapak Ibu tipikalnya misalnya Bapak Ibu demokratif, ya partisipatif, pokoknya panjenengan itu komunikatif dua arah, handphone, tapi harus menyesuaikan perilakunya Bapak nggih, Bapak. Jadi misalnya kita itu mau partisipatif, handphone di WA dibalas-balas, ya itu nggak terjadi, Pak. Artinya kita komunikatif di WA, woi jam 1 WA saya, padahal dia ngasih tugas sih orangnya belum selesai. Ya orangnya sebetulnya dia bukan partisipatif, dia otoriter itu, di WA tidak dibalas malah nesu, misalnya ini gambaran. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itu Pak Mustafa, tergantung monggo, tapi paling lebih baik adalah panjenengan mengetahui karakter panjenengan, kemudian tadi dipetakan panjenengan masuk di mana. Aku itu tipikalnya kayak apa, memungkinkan enggak? Kan ada Pak yang ini, mohon maaf, tipikal orang itu macam-macam. Saya itu pernah WA orang Pak, orang karena pekerjaan, WA-nya itu jam 7 misalnya nih, ini serius sih, saya diblokir Pak. Saya itu diblokir, jam 7 malam kok diblokir. Dan saya bilang, tapi saya diem aja diblokir. Mungkin menurut dia mungkin lagi stres, pekerjaannya lagi banyak, atau menurut dia di luar jam kerja nggak lihat. Saya jadi ini kaku banget, kasihan saya itu. Ya sudah, saya ngalah. Kalau saya Pak, komunikasi telepon itu mulai jam 2 pagi Pak. Memang saya biasakan, bisa telepon enak itu mulai jam 2 pagi, habis subuh itu enak. Kan bagi sebagian orang nggak mau ditelepon jam 6, ribet. Tapi kalau saya senang Pak, justru nggak mengganggu pekerjaan saya, kan gitu. Nah, jam segini telepon saya nggak bisa ngangkat, karena kegiatan harus webinar, harus pelatihan, harus psikotes, harus assessment, ya kayak gitu nggak bisa. Besok kita 250 orang hari Sabtu, kayak gitu kan udah nggak bisa komunikasi dengan orang. Makanya saya punya jam komunikasi itu sebelum jam 7 pagi lebih efektif, atau di atas jam 9 malam. Monggo, jam 12 saja saya angkat. Itu tipikal Pak. Juga tergantung posisi pekerjaan kita, sehingga kita nggak bisa menyamaratakan. Makanya panjenengan sebetulnya yang karena jadi pemimpin yang paling tahu kondisi, karakter panjenengan semua. Kira-kira begitu Pak Mustafa, monggo. Yang lain mungkin kalau mau sharing monggo. Ya Pak. Oke, Pak Thomas. Iya Pak. Pak. Ya, saya mau sharing sekalian bertanya aja Pak. Yang mau saya tanyakan dari yang dijelaskan sama Pak Ois tadi, masalah POAK ya Pak ya, planning, organizing, sampai dengan controlling. Itu pertanyaan saya untuk evaluasinya, apakah ada atau tidak ada, atau sudah digabungkan dengan controlling juga Pak. Kemudian yang kedua, saya mau sharing Pak tentang kepemimpinan ini. Jadi kalau menurut saya kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Jadi berdasarkan pengalaman saya di kantor, jadi yang seperti disampaikan sama Pak Ois tadi, ada yang muda, ada yang tua juga. Jadi saya teringat juga di tempat saya dinas itu kita punya, karena kita sebagai supervisor ya Pak ya, sebagai supervisi yang nantinya akan menjadi manajerial, ya kan, sehingga di tempat saya itu
ada staf saya yang muda, ada yang tua. Nah, yang tua ini kebetulan sebagai petugas lapangan, Pak, yang biasa menangani gangguan di lapangan. Nah, pada saat ada transformasi mengenai laporan-laporan yang biasanya kita sampaikan langsung, secara langsung, dan berubah menjadi lewat WhatsApp, sehingga ada kecenderungan defense dari mereka yang tua-tua, Pak. Nah, makanya sebenarnya disitulah seperti apa? Gimana, Pak? Defense-nya seperti apa? Defense-nya contohnya misalkan kita sekarang lebih mobile ya, Pak, untuk menyampaikan pesan, target, pekerjaan di lapangan sehari-hari, laporan dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi dari sisi mereka yang tua mungkin ada yang handphonenya belum bisa WhatsApp, atau bahkan memang handphonenya tidak Android, Pak, seperti itu. Jadi ada kecenderungan, kami kan handphonenya seperti itu gitu. Jadi ya seninya pemimpin di situ, apakah menyampaikan dengan secara edukasi, pendekatan, atau memang dari sisi kepemimpinan lain kita memang harus menyampaikannya secara langsung kembali, Pak. Jadi memang tidak bisa dipaksakan juga harus otoriter. Kalau saya melihat dari 3 sisi kepemimpinan tadi yang dijelaskan, memang harusnya kita bukan hanya demokratis, tapi ada kalanya harus otoriter, dan ada kalanya juga harus bebas ketika semua berjalan dengan baik. Dari sisi kepemimpinan yang kita mempunyai anggota atau teman kerja, rekan kerja kita yang tua-tua, memang ada kalanya kita menyampaikannya secara langsung supaya mereka bisa tahu, mudah mengerti, dan bisa melaksanakan juga, Pak. Tetapi ada kalanya juga ketika kita mempunyai staf yang muda, yang hanya kita menyampaikan probis kita. Prinsip kita dalam bekerja saat ini adalah kita acuannya kan KPI, Pak, di PLN. Ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Sehingga dengan kita menjelaskan mudah dengan staf kita yang notabene milenial, yang masih muda, dengan kita menjelaskan itu mereka juga sudah paham, Pak. Artinya dengan sendirinya sistem yang mengatur cara kerja kita itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Kalau saya menilainya sebenarnya seni sih, Pak. Seni, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan setiap pekerjaan yang akan kita capai targetnya, dan dengan SDM yang seperti apa. Mungkin itu aja, Pak, yang mau saya sharingkan sama saya tanyakan tadi, Pak, masalah evaluasi. Terima kasih, Pak Ais. Matur nuwun. Pak Thomas, yang pertama ya, evaluasi itu jadi bagian dari setelah kita melakukan tugas atau di aplikasi lapangan. Biasanya kita buat sipel ya, satu rencana matang. Jadi dalam diskusi panjenengan buat sebuah perencanaan, kemudian panjenengan brainstorming. Nanti panjenengan juga ada brainstorming dalam grup-grup, kemudian rencana matang, harus rencana matang dulu, kemudian panjenengan action, kemudian terakhir evaluasi. Ya, evaluasi ini bagian, sebetulnya bisa gabung, bisa terpisah, tapi jadi bagian karena sudah kita merencanakan, melakukan aksi, kontrol itu kan juga bagian. Jadi di kompetensi itu ada yang namanya PNO gitu ya, planning organisasi, atau planning control. Jadi kadang jadi bagian. Kenapa? Karena kalau orang merencanakan, aksinya memang tidak ditulis, karena asumsinya kalau orang merencanakan pasti dilakukan, pasti dikontrol supaya hasilnya maksimal. Nah, semua perilaku kerja itu akhirnya harus jadi evaluasi supaya ada proses perubahan. Karena apalagi kalau di pekerja PLN, Pertamina, yang di sana ada yang namanya safety first, itu butuh yang namanya hero effect gitu ya. Kalau panjenengan di PLN pasti ada lah ya. Saya kalau misalnya masuk di plan, di cepu itu nggak boleh ketat sekali, Pak, 100% ketat. Misalnya nggak pakai helm, nggak pakai penyelamat, walaupun saya konsultan,
Ya, Pak konsultan itu artinya hanya melihat kunjungan, itu wajib Pak. Sekelas level apapun, termasuk security Pak. Meskipun dia bukan organik, itu ketat dia. Meskipun yang masuk itu orang lain, direksi nggak boleh Pak. Ya, itu namanya sebuah aturan yang harus diterapkan, dan itu pasti atasannya otoriter, itu wajib itu. Udah nggak ada toleransi, karena kayaknya dengan yang namanya bebas dari kesalahan atau keselamatan nomor satu. Saya juga pernah teman-teman Pertamina itu kita di Bali firewalk gitu ya, karena mereka tahu bahwa keselamatan nomor satu. Ketika mereka saya tawarkan jalan di atas api, itu mereka langsung oke Pak gitu. Terus mereka itu pakai sepatu keselamatan Pak. Saya kan geli, ini mau uji nyali firewalk kok pakai sepatu keselamatan, ya semua bisa gitu ya. Terus saya bilang, kalian nggak perlu pakai sepatu keselamatan, memang saya pengen uji sugesti supaya bahwa api ini tidak panas, jalanlah tanpa alas. Mereka akhirnya apa? Tapi syaratnya satu, tidak boleh didokumentasikan, artinya tidak boleh dipublish. Dokumentasi boleh, tapi nggak boleh dilaporkan dalam SPC, karena itu melanggar ketentuan. Meskipun tidak ada yang luka, gitu ya. Jadi evaluasi itu sebuah bagian dari yang namanya POAK. Kemudian tadi yang mengenai 3 hal itu terapkan, ya saya pikir itulah yang panjenengan semua harus lebih peka terhadap situasi-situasi atau kondisi karyawan. Juga tadi yang seperti saya bilang, kalau kita duduk di unit baru, jadi pemimpin baru, itu memang salah satu hal yang terpenting adalah mengenal pribadi mereka, karakter mereka. Makanya kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan non formal yang diadakan di luar, itu bagian dari kita mengenal mereka. Kalau kita sudah tahu karakter, sehingga kita bisa menerapkan kepemimpinan itu dengan memahami mereka, kapasitas mereka. 1 bulan 2 bulan itu panjenengan tahu Bapak, oh ini rada kurang, ini cukup, oh ini kepintaran, ini sok tahu, ini sudah tidak tahu, sok tahu, ini pasif, ini aktif, ini macam-macam. Ini Bapak tanpa sadar, kalau panjangan mau punya catatan. Nah, sekali lagi ini punya catatan. Kadang-kadang kita itu kan nggak punya catatan, sehingga tidak nggak punya rekaman mereka ya. Atau tanya ke pimpinan yang lain, walaupun tetap diverifikasi. Saya pikir itu Pak Thomas, terima kasih atas sharing dan pertanyaan. Semoga Bapak Ibu yang lain, kalau Mas ada, bisa di-sharingkan. Monggo. Nanti kita ada coffee break nggak? Masa istirahat? Ada nggak? Istirahat sebentar ada? Oh iya, nanti ada coffee break Bapak Ibu. Ya, coffee breaknya di kantor masing-masing ya. Tapi kita tidak off. Tidak off itu artinya tetap di Zoom ini 15 menit, mau ke belakang, ada yang mau sarapan, ada yang misalnya ahli hisab mau ke ruang terbuka, monggo masih ada. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu? Nanti istirahat berapa? 15 menit ya. Dari jam 10. Ya kita lebih cepat Bapak, tapi kita kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita istirahat jam berapa, nanti kita akan istirahat jam berapa, ini berapa. Menurut Bapak Ibu yang Saya tanya lagi boleh nggak Pak? Satu lagi. boleh, menurut Bapak. Ya, satu lagi Pak. Gimana menurut Pak Ois itu pandangan tentang loyalitas sebuah bawahan kepada atasan itu Pak? Karena kebanyakan BUMN kan
saya menilai sih Pak, maksudnya menilai sendiri, ini menurut pendapat pribadi saja, menilai ada pengaruh yang cukup besar kepada seorang bawahan ketika dia loyal kepada atasannya Pak, baik dari sisi apapun Pak. Mungkin itu aja. Ya. Oke, saya boleh berpendapat ya, jadi yang pertama saya harus bilang secara profesional memang ada itu ya, baik di BUMN, di pemerintahan, kemudian yang terakhir di swasta sekalipun ya, saya bilang ada. Tapi Bapak, saya perlu memberikan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah, ini hipotesis saya, tapi Bapak Ibu nanti boleh panjenengan riset jadi kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan berdasarkan data, tetapi bukan riset banyak ya, tetapi karena pengalaman puluhan tahun ya. Jadi kalau memang ada data itu, saya tidak nafikan, tetapi kalau misalnya nih, saya berikan data ke Bapak Ibu semuanya, ada orang baik ya, ini baik, integritas, jujur, bagus, performa keren gitu ya, kapasitas intelektualnya bagus, pendidikannya keren, tidak diragukan lagi, totalitasnya, pokoknya keren lah gitu. Itu kira-kira keren ya, dan baik, hubungan sosialnya bagus gitu. Kira-kira orang seperti ini memungkinkan nggak dia digeser? Pabrik tahu misalnya. Kenapa ini saya tawarkan? Karena begini, misalnya nih, ini saya bikin pengakuan dosa ya, bukan pengakuan dosa ya, pengalaman. Jadi misalnya nih, saya diminta seleksi direktur di perusahaan, jadi ya, intinya plat merah lah, plat merah. Ya. Pasti kan yang kepentingan banyak Pak. Dan saya kadang kala menemukan kandidat yang kok bisa masuk ya, gitu. Misalnya gitu. Secara administratif, misalnya pengalamannya harus jadi ini kok sama. Ya sudah. Saya sebagai konsultan akan memberitahu kepada pemberi kerja, misalnya Pak, Bu, ini keren, bagus, seperti ini. Terus saya nggak perlu, saya sebagai profesional nggak perlu nanya Pak, yang saya ini dengan dekat sama ini, saya nggak perlu, meskipun saya tahu. Tapi kalau saya buat secara proporsional Pak, ini politik ya, ada politik. Beliau milih yang bagus, sosialnya bagus, kompeten dibanding yang ini. Mungkin misalnya ditanya, kalau ini Pak, ini mungkin butuh waktu dulu ya, menurut saya, untuk menjaga nama baik. Ternyata menerima Pak. Ini contoh-contoh sederhana ya. Jadi artinya begini, artinya bahwa orang itu tidak pernah menafikan yang namanya bagus, kompeten gitu ya. Kayak gampangnya gini loh, kita visualisasikan misalnya wanita atau laki-laki, nah gitu aja, cantik, ganteng, wes, mata kita itu nggak masalah Pak, tidak pernah buta untuk melihat bahwa itu yang tercantik, itu yang terganteng dibanding yang lain misalnya. Jadi sebenarnya dia itu pengen itu. Nah, masalah kedekatan atau aspek yang lain itu sebetulnya bisa kita siasati dengan bagaimana kita membangun hubungan kita. Jadi ada juga yang memang kita ini kadang-kadang kan begini, karena kita misalnya orang baru ketemu pemimpin dan dia suka sama dia. Nah, kita itu sebagai pemimpin dan juga yang dipimpin, paling tidak kita juga belajar mengetahui Pak kondisi kepribadian beliau, pemimpin tersebut, sehingga kadang ada hal-hal kecil yang sebetulnya mungkin belum sama dengan kita, atau memang sesuatu yang mungkin dia belum kenal kita, atau kita belum mengenal dia. Karena ada beberapa pemimpin itu yang karena informasinya itu tidak terbuka, sehingga terjadi jarak Pak dalam pola hubungan relasi. Ya sudahlah, nggak apa-apa dengan pemimpin, dengan teman-teman kita juga sama. Nah, karena ketidakmengetahuan, anggap saja, jadi pikir mindset kita harus positif. Oh, dia nggak senang sama aku karena memang dia belum banyak tahu.
Nah, caranya bagaimana? Mengenalkan tahun. Loh Pak, saya itu orangnya kan bukan tipikal orang yang menjilat-jilat tuh, bukan menjilat. Menjilat tuh beda ya Pak. Jadi kita ini hindari framing dari orang lain. Oh, saya ingin nyedek bosnya, biar katanya tidak mau. Oh, menjilat enggak. Kita itu, jadi kita memberi informasi kepada orang lain. Anggap saja gitu. Nah, menjilat kan beda Pak. Kita nggak ada kapasitas, kedai, orangnya bisa ngambil minuman terus diambilin. Nah, itu kan terlalu menjilat ya, terlalu baik-baik, salah tidak dikatakan salah. Kita ini profesional. Nah, jadi kita ngambil jalan tengahnya secara objektif ya, tingkatkan kapasitas, bangun relasi yang baik, kemudian profesional ya, tetap menjaga integritas, kemudian dan konsisten. Nah, ini yang kadangkala tidak banyak dilakukan orang adalah konsisten. Konsisten itu artinya jenengan nek sudah ya terus gitu, berperilaku itu sama konsisten. Ya memang itu butuh perjuangan. Tapi konsep konsisten Bapak Ibu, kalau kita mau berubah, kuncinya adalah 21 hari. Kalau apa saja? Oke. Jenengan misalnya bangun pagi terus jam 2, itu kalau dari awalnya bangunnya jam 5 terus bisa jam 2 dipaksa selama 21 hari, maka jenengan akan jadi kebiasaan. Percaya nggak percaya, karena memang itu penelitian. Makanya saat kita puasa, bagi yang beragama Islam, Ramadan itu sebagai penggembelengan itu benar Pak ya. Jenengan yang biasa nggak pernah sahur, mesti nggak pernah sahur. Buktikan gitu. Yang dengan sahur, yang lelean mesti lelean, dan itu terbawa terus, itu melawannya itu. Nah, itu sebenarnya condro di muka kita untuk banyak merubah habit, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu, saya pikir cukup ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instagram ya, tadi asal kata dari instan dan juga gram ya. Jadi instan, cara penggunaan akun Instagram ini sebenarnya lebih mudah kalau mungkin dibandingkan dengan Facebook mungkin ya. Saat ini pasti Bapak Ibu sudah sering ya melihat berbagai macam video dengan menggunakan TikTok. Nah, banyak video, ada banyak sih yang lebih viral itu biasanya yang joget-joget. Nah, ini adalah contoh tampilan apabila Bapak Ibu sudah berhasil mengupload video Bapak Ibu sekalian. InShot ini sebenarnya aplikasi yang cukup umum ya Bapak Ibu ya. Terlihat bahwa sudah ada lebih dari 100 juta orang untuk mendownload tersebut. Untuk efek sendiri ini kurang lebih untuk memberikan efek suara ya Bapak Ibu ya. Pastikan Anda sudah subscribe untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sampai jumpa, sukses selalu.